Halo semua, ketemu lagi hari ini hari Sabtu tanggal 13 Februari tahun 2021. Selamat datang di Bacaan Harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah ini. Karena hari Sabtu saya mulai dengan satu kartu dari Rumi. Dan saya sudah mengacak dan memilih yang keluar adalah Arise, ya, bangkit, nomor 13 atau nomor 4 ya. 13 itu kalau numerologi biasanya kita menjumlahkan jadi 4. Arise sendiri ini adalah kartu yang termasuk yang salah satu yang gelap ya. Jadi tapi di sebelah kiri ada sinar juga. Jadi kan saya melihat dari penggambaran kartunya ketika mungkin beberapa teman juga ingat bahwa ini adalah situasi di mana kita sudah sampai rock bottom, udah nggak ada yang lebih bawah lagi, kita udah sampai menyentuh dasar, kita down, sedown-downnya gitu ya. Dan ini adalah saat yang kritis di mana untuk beberapa orang yang tidak tahan dengan situasi ini bisa mengambil keputusan-keputusan yang tidak masuk akal, saking tidak enaknya gitu ya, saking tidak enaknya. Tapi justru di sini adalah ketika sama halnya seperti kita loncat ya, loncat itu kita bisa naik dengan sangat tinggi kalau kita pernah menyentuh dasar dan kita mengambil momentum ketika berada di dasar tersebut untuk keluar lebih tinggi. Tapi itu bukan perjalanan yang mudah, dan buat orang yang punya pelajaran hidup pernah jatuh bangkit lagi, artinya dia belajar, bukan belajar jatuh tapi belajar untuk bangkit lagi dari situasi terburuk. Itu akan jauh lebih mudah untuk bangkit lagi ya. Tapi memang jatuh yang pertama dan kedua itu perlu bantuan. Yang berikutnya itu somehow bantuan itu sudah menjadi bagian dari diri sehingga mampu mencari kekuatan itu dari dalam diri sendiri. Tidak semua orang bisa seperti itu, tetapi biasanya orang yang mampu sampai berkali-kali jatuh dan bangkit itu adalah energinya warrior, dan biasanya warrior kita gambarkan sebagai Aries atau Capricorn, dua itu, karena gambar bukan king, satu lagi the emperor itu adalah energinya Aries dan Capricorn. Kenapa begitu? Karena memang ya itu tadi, energinya adalah ketika tidak mudah menyerah dan somehow ada yang membantu. Jadi bukan berarti semua kekuatan itu harus datang dari dalam diri pada satu waktu gitu, enggak bisa, karena orang itu kan memang pada dasarnya adalah lemah ya. Dia bayi lahir lemah, selalu butuh orang, selalu yang pertama merawat dirinya, yang membuat dirinya kuat itu bukan dari dalam dirinya, tapi co-creation itu dari dalam diri dan bantuan dari luar, dan selalu ada pihak lain yang diberikan kepada dia untuk dia bisa menjadi kuat. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, buat beberapa orang ini baru pertama kalinya jatuh dan berusaha berdiri. Buat beberapa orang ini sudah kali keberapa dan sudah mampu melihat bahwa the only way saya bisa keluar dari semua keberantakan ini adalah dengan kemampuan saya untuk bangkit, memotivasi diri, dan punya keyakinan saya harus keluar dari situasi ini. Dan bahkan orang yang sudah punya pengalaman, yang warrior sesungguh-sungguhnya adalah warrior ya, yang berada di perang, itu pun kadang-kadang dia masih butuh satu kekuatan dari luar tambahan, motivasi, misalnya menyelamatkan orang yang paling dicintai, karena sebenarnya dia juga udah habis-habisan, tetapi karena dia ingin menyelamatkan yang lebih besar daripada dirinya, somehow itu menjadi kekuatan. Tapi itu kan semua dinamika yang selalu datang kepada setiap orang yang membutuhkan bantuan. So, mungkin yang ingin disampaikan pada saat ini adalah ketika ada perubahan yang besar, dan perubahan itu kan ada di langit ya. Ketika Uranus itu bolak-balik sebenarnya diaktifasi. Cuman kemarin saya memang lebih fokus bicara ke bulan karena ini bacaan harian, tetapi sebenarnya dalam waktu 2 bulan ini Uranus itu aktif sekali diaktifasi ya. Jadi memang perubahan itu kayak nggak berhenti-hentinya, dan buat beberapa karena perubahan itu sebenarnya dihindari, tidak banyak orang yang suka perubahan, sedikit sekali orang yang suka perubahan. Itu
rasanya adalah perubahan sama dengan jatuh, gagal, terpuruk. Walaupun tentu saja di mata spiritual itu bukan kegagalan, itu adalah perubahan. Karena satu-satunya cara membuat orang berubah adalah mengeluarkan dari zona nyaman dulu. Kalau dia berada di zona nyaman, dia nggak punya motivasi untuk keluar dari situasi ini. Padahal dia punya misi hidup untuk berjalan ke tempat lain. Dan itu sebenarnya yang sedang dicolek oleh universe kepada kita. Perasaan kita jatuh untuk kita mampu berdiri lagi. Dan percayalah, kalaupun kita berada di tempat terbawah pun, selalu ada cahaya seperti yang sebelah kiri ini untuk membantu kita bangkit. Karena pada dasarnya kita dilahirkan itu bukan untuk sia-sia di situ. Untuk belajar jatuh dan bangkit lagi, selalu akan ada energi yang membantu, apapun bentuk bantuan tersebut. Kadang-kadang bentuk bantuan itu datang dari orang yang tidak dikenal pada satu waktu dan besoknya udah nggak ada. Karena memang tujuannya adalah terbantu pada momen tersebut dan dia tidak harus selalu berada di kehidupan kita untuk seterusnya. Sering kan kita menemukan hal tersebut ketika kita butuh bantuan, ketemu dengan orang yang kita tidak ingat lagi namanya, tetapi kita terbantu pada saat itu. Itu barangkali yang ingin disampaikan, yang sudah saya sampaikan juga dengan panjang lebar pada pembukaan bacaan kali ini. Dan ini kelihatan lagi ya, betapa beratnya adalah tentang persepsi kita tentang perubahan itu sendiri. Dan dia masih melihat ke belakang tentang, kan seharusnya begini. Kenapa yang saya hadapi itu semua hal yang sukar, ya? Belum mau melihat kesukaran ini. Jadi seperti kayak saya ambil contoh, ya. Saya menerima informasi bahwa saya diterima sebagai mahasiswa baru di satu institusi perguruan tinggi yang mentereng lah. Pada saat saya menerima informasi saya diterima, saya happy kan, situasinya seperti ini, happy, ya, colorful. Tapi sekarang saya paham bahwa ketika saya berada di institusi pendidikan ini, saya harus bersaing dengan banyak orang. Dan belum apa-apa saya udah ciut duluan. Karena saya barangkali udah tahu setelah pertemuan pertama, semua orang yang datang situ ternyata jauh lebih keren. Jadi pertama kali ketika saya bangga mendapatkan informasi saya diterima sebagai mahasiswa ini, itu adalah rasa bangga saya. Tetapi kemudian ketika saya melihat tanggung jawab yang begitu banyak, saya seperti ingin memalingkan wajah. Kenapa ya saya kemarin mau kenapa saya akhirnya bisa diterima di perguruan tinggi ini, kalau pada akhirnya saya sepertinya nggak akan mampu melewati semua hal tersebut. Tapi itu kembali lagi tentang persepsi. Ya, kembali lagi bahwa kayaknya sekarang nggak bisa. Mungkin dia juga sudah ngalamin satu ujian yang membuat dia merasa tidak mampu. Saya sudah mengambil kartu yang berikutnya, sensuality. Ini sebagai yang lalu, express your sensuality, ya. Jadi kayaknya sih memang somehow di gambar ini juga sensualitasnya kerasa banget ya. Tapi barangkali ini kalau kita tarik ke dalam cerita keseharian kita, ini kan tentang hubungan percintaan romantis ya, yang sudah terjadi, karena ini kan masa lalu. Jadi hubungan cinta tersebut, hubungan fisik barangkali, karena ini sensuality tulisannya ya. Jadi artinya mungkin buat beberapa orang ini adalah hubungan yang begitu intim, begitu indah ya, dan ini membawa rasa lengkap di kehidupan kita. It happens all the time. Dan saat ini ada angels of miracles, apapun itu artinya. Ini ada new beginnings. Jadi saya melihat bahwa ada satu kartu di antara sensuality dan angel of miracles. Ini adalah kartu yang menunjukkan bahwa it doesn't work that well gitu loh. Hubungan cinta ini somehow tidak bisa diekspresikan semaksimal mungkin. Tapi pada saat ini ya, seperti miracles itu entah bisa dimulai kembali dengan orang yang sama, atau mungkin baru menemukan bahwa ini mungkin tidak bisa diteruskan, tetapi akan ada hal yang baru ke depan. Tapi ini seperti bicara tentang hubungan percintaan sensual, dan itu tadi rock bottom. Jadi artinya memang hubungan ini yang tengah diuji ya. Mungkin dari hari Senin atau Selasa kita bicara tentang cinta yang sedang diuji. Barangkali ini termasuk salah satu sambungan ceritanya. Apa yang terjadi hari Senin mungkin bisa ada koneksinya lagi
sekarang. Nah, kalau kita lihat dari yang lebih detail, kenapa saya akhirnya harus melihat yang lebih detail sebagai awal, karena memang kalau kita lihat Juno yang ada di Sagittarius, dia ketemu sama South Node. Jadi apapun masalah masa lalu itu menjadi pusat dari perhatian kita, evaluasi kita pada saat ini. Dan hari ini karena ini square dengan bulan ya, makanya ini menjadi penting ya. Tapi saya kembali ke yang sini. Jadi bulan di sini kan di 11 derajat. Sementara South Node ada di 17 derajat. Berarti kalau kita lihat 13, 14 bulan udah ada di 24, sementara kan South Node masih ada di 17 derajat. Berarti pada hari ini bulan akan square dengan South Node dan North Node. Dan South Node di situ ada Juno. Dan kenapa kita bicara tentang hubungan percintaan, hubungan romantis? Karena sepertinya memang ini bacaan hari ini akan lebih relevan buat orang yang punya hubungan romantis yang sedang diuji pada saat ini. Itu. Jadi kan ini masuk ke era baru kemarin, tapi ada kisah cinta yang masih diuji pada saat ini ya. Dan bulan ini akan melewati, ini tanggal 13, tanggal 14-nya, sorry. Iya, dia melewati juga Neptunus. Jadi memang ujian ini belum selesai. Intinya apa yang terjadi di hari Senin kemarin, hari Sabtu ini seperti dikembalikan ya, dan kemudian kita harus mengambil keputusan bagaimana langkah selanjutnya tentang percintaan ini. Mengambil keputusan tidak harus mengambil situasi yang drastis, tetapi bisa juga mengambil keputusan saya akan melihat dulu perkembangan hubungan ini. Itu bisa merupakan salah satu bentuk keputusan. Ketika ketika saya mengambil keputusan untuk tidak mengambil tindakan, itu sendiri kan udah keputusan, dan menyerahkan semuanya kembali ke pencipta kita. Artinya kita let go, itu yang penting. Dan mungkin ini akan kita hadapi lagi entah hari Minggu, ini tanggal 14, Senin. Iya, Senin. Jadi Senin kita harus menghadapi apapun masalah ini lagi, tetapi ya itu tadi. Jadi mungkin jika ini adalah salah satu hari terberat ketika ujian itu juga kembali dilemparkan ke muka kita, kalau kita sadar penuh, kita sebenarnya mengambil sikap bukan dengan drastis, tetapi bersikap retreat dulu untuk melihat perkembangannya. Barangkali itu yang menjadi pesan utama hari ini, karena pada saat ini sebenarnya ya kita lihat ini transitnya sangat dominan ya. Jupiter, Venus, Merkurius conjunction. Ini jarang terjadi. Dan antara Venus dan Merkurius yang conjunction ini, dua planet ini kan lebih dekat ke matahari daripada bumi ke matahari, sehingga ini kan sebenarnya jauh lebih personal lagi gitu, tentang apa yang kita sukai, tentang bagaimana kita berpikir tentang apa yang kita sukai, dan pada saat ini menjadi fokus utama kita. Tapi dia harus square dengan Lilith. Di sini ada energi gelap yang masih membayangi, dan itu barangkali kenapa lebih baik kita menunda, mengambil keputusan dengan cara membiarkannya beberapa saat, itu adalah untuk lebih mengenali sebenarnya arah dari energi yang ingin merusak atau ingin menggoda kita supaya kita tidak lulus dalam ujian cinta ini masih begitu dominan, dan kita belum bisa memahami benar tension. Tapi kita akan mudah terpancing untuk meledak, dan kemudian kita tidak keluar dari masalah itu, malah semakin jauh ke dalam, semakin berada di rock bottom seperti ini. So be careful. Mungkin kita nggak akan pernah keluar dari situasi tersebut kalau kita tidak jeli ya. Mau nggak mau dalam hubungan percintaan pun kita harus punya strategi. Kalau memang
kita tidak ingin semuanya menjadi makin ruwet, maka ya kita memang harus kendalikan diri, kendalikan emosi. Kalau kita kepingin sekali menghukum, ya karena biasanya dalam hubungan percintaan itu yang paling merusak, yang paling mengganggu adalah ketika kita sakit hati dan respon kita adalah ingin menghukum. Dan kita tidak tahu persis apa yang terjadi di sana, makanya terjadi konflik ini. Komunikasinya nggak jelas, komunikasinya apapun yang dia ucapkan itu bisa menjadi senjata untuk melukai kita atau melukai dia. Dan oleh sebab itu komunikasinya kan jauh lebih rumit. Ketika kita terluka, kita semakin memperburuk situasi dengan belief bahwa oh ternyata dia begini, ternyata dia begitu. Kita sendiri yang mengambil kesimpulan, bukan dia yang ngomong, bukan kita juga yang memastikan dengan cara yang lebih jelas, tetapi ya kita sendiri yang mengambil kesimpulan dari semuanya karena kita ingin membuatnya menjadi lebih masuk akal di otak kita yang sedang kacau balau. Intinya seperti itu. Dan kalau kita lihat Saturnus masih square dengan Uranus, dan ini yang saya katakan ini adalah perubahan besar apapun yang terjadi. Sebenarnya universe ya, semesta itu sedang berusaha mengarahkan kita pada perubahan, like it or not. Tapi kan kita nggak tahu skenario besarnya, dan memang tugasnya kita kan jalanin, bukan mengkorek skenario ke depannya bagaimana. Jadi ya itu tadi, ini ujian cinta. Kalau kita punya keyakinan ini adalah ujian cinta, dan ujian cinta itu ketika melepaskan cinta sebagaimana apa adanya, tanpa ambisi tertentu, tanpa keinginan untuk memiliki, maka itulah cinta yang sebenarnya. So deep ya, sorry. Tapi yang jelas rasanya kayak rock bottom tadi. Buat beberapa mungkin ini adalah hari dimana rasanya pingin marah, rasanya menangis, tapi memang lebih baik berada di kamar dulu hari ini. Dan kalau pegang HP, jangan terpancing untuk mengatakan hal buruk, menghukum orang lain dengan cara mengatakan sesuatu. Tahan untuk tidak ngetik hal-hal buruk. Ya, ini rasanya somehow berantakan. Hubungan ini berantakan, nggak ada yang bisa dirayain sama sekali. Semuanya kacau. Dan hari ini benar-benar nggak bisa ambil keputusan, matanya buta, nggak tahu apa yang kita pikirkan. Sarannya leave it. Jangan sentuh sama sekali. Ya, kasih jarak kita dengan apapun yang membuat kita bingung dalam hubungan ini. Jangan sentuh sama sekali, karena lebih baik kita nggak ngomong apa-apa pada saat ini. Ya, semuanya serba membingungkan, lebih baik kita nggak ngomong hari ini. It's okay. Ya nggak apa-apa, berarti memang kalau kita lagi sedih ya dilewatin hari ini di kamar menguatkan diri. If you need to cry. Ini hari Sabtu. Death is an illusion you have forced on yourself. It is no more an ending than birth is. Iya, jadi ini kalimatnya membingungkan banget, saya juga sampai terpana mau ngomong apa. Kematian atau akhir itu sebenarnya hanya ilusi yang kamu paksakan bahwa ini harus berakhir, karena sebenarnya it is no more an ending. Ini no more an ending than birth it is. Jadi bukan ending, tapi ini juga birth pada saat yang bersamaan. Kalimatnya is so confusing ya, tapi intinya adalah kalau ada sesuatu yang berakhir, berarti ada sesuatu juga yang mulai. Dan kadang-kadang berakhir tuh kayaknya kita udah point blank gitu ya, titik terus berhenti. Enggak, karena sebenarnya dengan berhenti itu ada satu hal yang mulai. Tapi ini kembali lagi, sebenarnya hari ini memang rasanya kayak berhenti ya, dan itu makanya kita rasanya nggak karu-karuan seperti ini. Tapi percayalah bahwa yang namanya berhenti itu sama dengan new beginnings. Tapi jelas ya, berkali-kali death dan new beginningnya, tapi jangan ngomong dulu. Jadi intinya apapun yang terjadi, rasanya sekarang ada yang berakhir, tapi don't say anything about it, leave it.
don't say anything. Kalau pegang HP, jangan terpancing untuk ingin menghukum orang dengan kata-kata yang keras dari kita. Don't. Kayaknya itu. Oke? Benita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.